Menstruasi atau haid adalah proses alami yang dialami wanita setiap bulan. Menstruasi merupakan bagian penting dari sistem reproduksi wanita dan menjadi tanda bahwa tubuh siap untuk mengalami kehamilan. Hari ini kita akan bahas tentang kesehatan rutinitas menstruasi pada wanita dan bagaimana cara menjaga kebersihan dan juga kesehatan tubuh selama menstruasi. Bersama saya Dr. Gama hanya di channel Kata Dokter. Menstruasi adalah keluarnya darah dari vagina karena siklus alami wanita. Siklus ini merupakan proses normal ya pada organ reproduksi wanita untuk mempersiapkan kehamilan. Setiap bulannya, organ reproduksi wanita akan mempersiapkan kehamilan yang ditandai dengan lepasnya sel telur atau keluarnya sel telur dari ovarium atau indung telur dan terjadinya penebalan pada dinding rahim. Jika tidak terjadi kehamilan, dinding rahim akan luruh dan keluar bersama darah melalui vagina. Keluarnya darah tersebut adalah tanda menstruasi atau haid. Siklus menstruasi pada wanita terbagi menjadi 4 fase. Yang pertama yaitu fase folikular, yaitu pada saat ovarium membentuk folikel berisi sel telur. Kemudian ada juga fase ovulasi, yaitu saat ovarium melepaskan sel telur dan siap untuk dibuahi. Yang ketiga yaitu fase luteal, yaitu saat berubahnya sel telur menjadi bagian korpus luteum yang akan semakin menebalkan dinding rahim. Dan tadi apabila tidak terjadi proses fertilisasi atau pembuahan, maka akan terjadi proses peluruhan dari lapisan dinding rahim atau disebut dengan fase menstruasi yang akan keluar bersama darah dan juga cairan lendir. Pada siklus menstruasi, kadar hormon dalam tubuh akan berubah. Hal ini dapat mempengaruhi fisik dan juga emosi sejak beberapa hari sebelum terjadi menstruasi. Gejala ini disebut dengan sindrom premenstruasi atau nama lainnya premenstruasi sindrom atau PMS. Dan beberapa gejala dapat muncul pada premenstruasi sindrom ini seperti sakit kepala, kemudian nyeri pada area payudara, mulai tumbuh jerawat, perut kembung, kemudian terjadi perubahan suasana hati atau mood swing. Kemudian ada juga perubahan gairah seksual. Nah, gejala di atas bisa berlangsung selama kurang lebih 6-7 hari, yaitu beberapa saat sebelum menstruasi dan 2-3 hari setelah menstruasi terjadi. Biasanya pada saat fase premenstruasi sindrom itu prolaktin akan meningkat sehingga mengaktifkan kelenjar-kelenjar air susu di area payudara, sehingga biasanya payudara akan lebih nyeri dan lebih membengkak karena tadi semakin aktifnya prolaktin yang menyebabkan proliferasi atau perkembangan dari kelenjar susu meningkat. Jadi pada saat diraba atau tersentuh tentunya akan menimbulkan rasa yang kurang nyaman karena nyeri. Nah, nyeri juga bisa timbul dari prostaglandin yang dihasilkan pada saat proses menstruasi. Prostaglandin tadi sebenarnya dibutuhkan untuk meluruhkan organ atau area di dalam dinding rahim, tapi secara tidak langsung juga menyebabkan rasa tidak nyaman di dalam tubuh seperti pegal-pegal dan juga nyeri di area-area tertentu. Lamanya waktu menstruasi bervariasi antara satu wanita dengan yang lainnya. Waktu menstruasi normalnya terjadi selama 3-7 hari, namun ada juga wanita yang mengalami menstruasi lebih dari 7 hari. Nah, siklusnya sendiri berbeda-beda, bisa terjadi antara 21 sampai dengan 30 hari. Menghitung siklus menstruasi dapat membantu memahami pola menstruasi yang ada dan penting untuk dapat merencanakan kehamilan. Menjaga kesehatan reproduksi juga mengidentifikasi perubahan yang tidak biasa yang menandakan adanya satu penyakit tertentu. Langkah-langkah umum yang digunakan untuk menghitung siklus menstruasi yang pertama adalah kamu harus mencatat kapan menstruasi pertama kamu terjadi. Lalu catat juga siklus menstruasi dan jika perlu kamu bisa menggunakan aplikasi untuk menghitung siklus menstruasi kamu. Dengan mengetahui siklus menstruasi yang teratur, seseorang bisa memperkirakan kapan sih masa ovulasi yang tepat
untuk meningkatkan peluang kehamilan pada saat seseorang melakukan program hamil, sehingga bisa menentukan waktu yang tepat untuk melakukan hubungan seksual agar bisa terjadi kehamilan dengan peluang yang lebih tinggi. Juga bisa untuk sebaliknya mencegah kehamilan dengan menggunakan KB kalender, sehingga teman-teman bisa tahu kapan ovulasi terjadi dan menghindari hubungan seksual pada saat terjadi masa ovulasi tersebut. Nah, siklus menstruasi normal biasanya dari 21 sampai dengan 35 hari ya, dengan lama menstruasinya tadi 3 sampai 7 hari kurang lebih. Rentang waktu siklus haid pada setiap wanita pastinya berbeda-beda, tapi ada beberapa wanita yang mengalami kelainan dari siklus menstruasi. Misalkan jadwal haidnya tidak teratur, kemudian volume darah yang keluar juga banyak atau menoragi, ada juga yang terlalu sedikit. Nah, beberapa kondisi tadi bisa menyebabkan siklus menstruasi menjadi tidak normal. Contohnya, kondisi seperti penggunaan IUD atau penggunaan KB spiral atau penggunaan obat-obat hormonal seperti pil KB. Bisa juga disebabkan oleh obat-obatan lain yang mempengaruhi siklus menstruasi seperti obat antidepresan. Kemudian bisa juga karena penyakit, contohnya penyakit PCOS atau Polycystic Ovarium Syndrome. Nah, bisa juga karena adanya gangguan di dalam rahim seperti ada miom dan kista atau sebagainya. Bisa juga karena stres, kurang istirahat, dan kurangnya olahraga, atau diet yang terlalu ketat sehingga nutrisi kamu tidak tercukupi dengan baik. Juga pada ibu menyusui biasanya juga akan menghambat keluarnya proses menstruasi. Menjaga kebersihan diri selama menstruasi penting ya untuk mencegah infeksi. Beberapa tips agar dapat menjaga kebersihan diri saat menstruasi. Yang pertama, mengganti pembalut secara teratur, setidaknya minimal 4 jam sekali atau bahkan jika diperlukan bisa lebih sering. Jangan biarkan pembalut terlalu lama karena bisa meningkatkan resiko infeksi dan iritasi. Gunakan pembalut yang lembut dan juga nyaman dan ukuran yang sesuai tentunya. Pastikan untuk selalu mencuci tangan dengan sabun sebelum dan setelah mengganti pembalut atau buang air kecil dan buang air besar. Hal ini penting untuk mengurangi resiko transfer bakteri atau infeksi dari area genital. Nah, jangan lupa untuk membersihkan area genital secara lembut setiap kali mengganti pembalut. Gunakan air bersih, sabun yang ringan, tapi hindari sabun antiseptik khusus yang digunakan karena dapat mengganggu keseimbangan pH alami dari organ genital kamu. Hindari juga penggunaan pembalut yang mengandung bahan-bahan pewangi, parfum, atau mengandung zat kimia yang dapat mengiritasi atau menyebabkan alergi. Jangan lupa untuk menjaga kebersihan pakaian, mengenakan pakaian yang tidak terlalu ketat, dan harus memperhatikan tanda-tanda infeksi. Jika ada tanda seperti nyeri hebat, bau yang tidak sedap, kemudian keluarnya cairan yang tidak normal dari vagina, selain cairan yang keluar pada saat menstruasi, segera konsultasikan dengan dokter. Dengan menjaga kebersihan diri yang baik selama menstruasi, mandi yang rutin ya, jangan lupa, Anda dapat mengurangi resiko infeksi dan membuat tubuh menjadi lebih nyaman dan sehat secara keseluruhan. Selalu utamakan kesehatan ya, agar menstruasi kamu bisa berlangsung dengan baik dan kesehatan organ genitalia kamu bisa terjaga dengan baik. Oke, jadi ada mitos yang mengatakan bahwa pada saat menstruasi tidak boleh keramas. Itu sangat-sangat salah ya. Karena pada saat menstruasi, kamu harus tetap menjaga kesehatan tubuh kamu. Jadi tetap ya mandi rutin 2 kali sehari, kemudian keramas dengan waktu yang memang biasanya kamu lakukan. Jangan karena sedang menstruasi kemudian kamu tidak keramas, itu sangat salah. Karena dengan keramas dan mandi yang rutin, kamu akan menjaga kebersihan tubuh kamu dan menghindarkan tubuh kamu dari penyakit. Sebenarnya mitos ya, karena organ pencernaan, saluran pencernaan, dan saluran reproduksi adalah 2 saluran yang berbeda. Jadi soda itu masuk ke dalam saluran pencernaan, ke dalam lambung dan usus, sedangkan untuk menstruasi sendiri terjadi pada organ atau saluran reproduksi di dalam endometrium atau dalam rahim. Nah, jadi tidak ada hubungannya. Tapi jangan salah, apabila kamu sedang menstruasi, lalu kamu minum minuman yang merangsang asam lambung kamu naik seperti soda, salah-salah, bukannya haid kamu keluar dengan baik, malah kamu akan mengalami nyeri perut karena iritasi pada lambung.
Jadi perlu diperhatikan makanan apa saja yang dikonsumsi agar tidak merusak kesehatan saluran pencernaan kamu. Dengan pengetahuan dan pemahaman yang tepat, wanita dapat menjalani menstruasi dengan nyaman dan juga sehat. Ingat ya, bahwa setiap wanita memiliki siklus dan juga gejala yang unik. Jadi, kamu harus lebih mengenal tentang kebiasaan tubuh kamu masing-masing. Sekarang, coba tinggalkan emoji ini di kolom komentar kalau kamu sudah menonton video ini sampai habis. Kamu berhak sehat, jangan sampai sakit berlanjut. Saya Dr. Gama, kita bertemu lagi di episode berikutnya. Bye!